Malam di kebun sawit itu selalu punya rasa sendiri. Nggak ada yang benar-benar sepi di sana, tapi juga nggak bisa dibilang ramai. Ada suara jangkrik, kodok, daun sawit yang digerakin angin pelan, kadang juga suara burung malam yang entah dari mana asalnya. Tapi di antara semua suara itu, yang paling bikin merinding justru diamnya. Samad udah kerja jadi penjaga malam di gudang sawit hampir 5 tahun. Badannya nggak besar, tapi keras. Kulitnya legam terbakar matahari dan jalannya pelan, tapi mantap. Orang kampung bilang dia pendiam. Jarang ikut nongkrong di warung. Paling cuma beli rokok lintingan, kopi saset, terus balik ke pos. Hidupnya gitu-gitu aja. Malam jaga, pagi tidur, siang bantu istri nyiram kebun kecil di belakang rumah. Gudang yang dia jaga itu letaknya agak di pinggir kebun, kira-kira 200 meter dari jalan tanah utama. Bangunannya tua, dindingnya dari papan, tapi atapnya seng baru separuh. Sebelah kiri gudang ada bengkel kecil buat mesin panen. Sebelah kanannya semak belukar yang udah tinggi. Di situ juga tempat biasa ular masuk kalau musim hujan. Malam itu, tanggalnya Samad masih ingat betul. Sabtu, 16 Oktober 2010. Dia cerita, itu malam pertama kali dia ngerasa ada yang aneh banget di gudang itu. Dari sore cuaca udah aneh. Angin berhembus dari arah hutan, dingin tapi nyengat. Burung-burung yang biasanya masih kelihatan terbang rendah sebelum maghrib, waktu itu udah pada ngilang. Bahkan ayam di rumah mandor pun diam, nggak berkokok kayak biasa. Samad nyalain rokok lintingan, duduk di bangku depan pos. Lampu neon di atas kepalanya kedip-kedip, suaranya nging pelan kayak mau mati. Di depannya cuma kelihatan bayangan panjang dari pohon sawit yang bergerak karena angin. Sekitar jam 11 lewat sedikit, dia dengar suara pelan banget, kayak anak ayam. Cekit, cekit, cekit gitu bunyinya. Awalnya dia nggak peduli. Pikirnya paling ayam tetangga yang nyasar. Tapi lama-lama suara itu makin jelas. Aneh, kadang dari arah gudang, kadang dari belakang pos, terus pindah lagi ke semak-semak. Samad berdiri, pegang senter. Apa pula itu? Gumamnya pelan. Dia sorot ke arah suara, tapi nggak ada apa-apa. Cuma rumput goyang dikit, mungkin kena angin. Pas dia mau balik duduk, suara itu muncul lagi, tapi lebih dekat. Tepat dari balik pintu gudang. Cekit, cekit. Kali ini, bulu kuduknya langsung berdiri. Dia tahu di dalam gudang nggak ada ayam, nggak ada hewan hidup sama sekali selain tikus. Gudang itu isinya cuma drum solar, karung pupuk, sama alat-alat rusak. Semua pintunya udah dikunci dari sore. Dia pelan-pelan jalan ke arah gudang. Setiap langkahnya bunyi di tanah kering. Krek, krek, krek. Tangan kirinya pegang senter. Tangan kanannya megang tongkat kayu buat jaga-jaga. Pas dia dekat, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi tiba-tiba, bau aneh kecium. Bau anyir campur solar, kayak besi berkarat yang basah. Samad dorong pintu perlahan, engselnya bunyi kriet panjang. Dalamnya gelap banget. Senter dia sorot ke lantai, nggak ada apa-apa. Cuma karung pupuk dan drum solar di pojokan. Tapi pas sinarnya naik ke dinding, dia lihat sesuatu kayak bekas tangan kecil nempel di papan. Warnanya kehitaman, kayak bekas tanah yang udah lama kering. Dia mundur, napasnya berat. Baru mau nutup pintu, tiba-tiba dari arah belakang gudang terdengar suara keras, klontang! Kayak ember besi jatuh. Samad langsung kaget, hampir jatuhin senter. Dia lari kecil ke arah belakang, tapi pas nyampe, cuma lihat ember terbalik dan bayangan pohon sawit yang gerak pelan. Ah, angin kali, katanya, tapi suaranya sendiri kedengaran ragu. Malam itu, dia nggak bisa tenang. Setiap kali dia duduk, suara kecil itu muncul lagi. Kadang jauh, kadang deket, kadang kayak bisik di telinga.
Sampai akhirnya dia mutusin buat nyalain radio butut di pos, biar nggak terlalu sepi. Sekitar jam 1 lewat sedikit, temannya datang. Udin. Orangnya rame, suka bercanda. Tapi malam itu mukanya juga agak tegang waktu lihat Samad duduk bengong. Kenapa, Mat? Macam lihat hantu kau? Entah, Din. Ada suara anak ayam dari tadi. Pindah-pindah. Aku udah cek, tapi kosong. Udin ketawa kecil. Hah, paling ayam tetangga, nyasar. Tapi pas Udin belum sempat duduk, suara itu muncul lagi. Dari arah tumpukan drum. Cekit, cekit. Keduanya langsung diem. Udin ngeliatin Samad, Samad ngeliatin Udin. Gak ada yang berani ngomong. Suara itu kedengaran lagi, tapi kali ini disusul suara kayak langkah kecil di lantai gudang. Udin yang biasanya berani, tiba-tiba matanya melebar. Mat, kau yakin gak ada orang di dalam? Samad geleng pelan. Mereka berdua maju buka pintu bareng. Senter diarahkan ke dalam, kosong. Tapi bau solar makin tajam. Di pojok gudang, drum yang tadi berdiri rapi, sekarang miring, kayak abis didorong. Udah, Mat, kata Udin pelan. Aku rasa kita tutup aja. Jangan diutak-atik. Samad ngangguk. Mereka keluar nutup pintu dan duduk di pos. Tapi malam itu nggak ada yang berani ngomong lagi. Radio kecil di meja bunyinya sember, tapi cukup buat ngusir sunyi. Jam 2 lewat, Samad baru sadar. Kucing hitam yang biasa nongkrong di dekat pos, malam itu nggak kelihatan sama sekali. Besok paginya Samad nggak langsung pulang. Dia duduk di warung kopi dekat jalan masuk kebun sambil nyeruput kopi hitam dan ngerokok lintingan. Matanya kosong, pikirannya masih di gudang semalam. Udin juga datang, duduk di bangku sebelah, gak banyak ngomong. Mereka cuma saling pandang sesekali kayak dua orang yang abis lihat sesuatu tapi gak yakin mau cerita atau enggak. Masih kedengeran semalam, tanya si pemilik warung kopi, Bu Imah sambil nyapu lantai. Samad cuma senyum tipis. Apanya? Itu, suara anak ayam. Udah 2 malam aku dengar dari arah gudang. Kukira kalian lagi main-main. Udin langsung nengok cepat. Bu Imah juga dengar? Iya, dari jam 2-an. Suara anak ayam nangis, tapi gak lama. Habis itu sepi lagi. Samad dan Udin saling pandang lagi. Mereka gak lanjut ngomongin itu, tapi suasananya jadi dingin. Siangnya Samad sempat ketemu mandor kebun Pak Leman. Orangnya udah tua, rambutnya putih, tapi masih kuat kerja. Waktu Samad cerita soal suara malam, Pak Leman cuma ngelus dagu. Kau baru denger ya? Katanya pelan. Maksud Pak Leman? Pak Leman ngelirik sekitar kayak takut ada yang dengar. Dulu, waktu gudang itu baru jadi, pernah ada kejadian. Seorang pekerja namanya Rahim mati kejatuhan drum solar. Orang bilang kecelakaan, tapi yang aneh, mayatnya nggak langsung dibawa. 3 hari baru diangkut. Dari situ banyak yang bilang suka ada suara aneh kalau malam. Kadang suara anak kecil, kadang ayam. Samad diem. Rokoknya udah habis separoh, tapi belum dia tepuk. Jadi, suara itu, Pak Leman cuma jawab pelan. Entahlah, tapi jangan banyak tanya malam-malam. Kalau dengar suara aneh, pura-pura aja nggak dengar. Samad cuma ngangguk, tapi dalam hati dia nggak bisa tenang. Malam itu, dia tetap masuk kerja. Katanya kalau nggak datang malah lebih takut. Udara malam itu lembab banget. Awan tebal nutup bulan, bikin kebun kelihatan gelap kayak diselimuti kain hitam. Angin pelan nyapu daun sawit, dan dari jauh kedengeran suara besi beradu, mungkin rantai mesin panen yang kena angin. Jam udah nunjukin 12 kurang. Samad duduk di pos. Sendirian kali ini. Udin gak bisa datang. Anaknya demam. Di meja cuma ada senter, termos kopi, sama radio butut yang suaranya kadang jernih, kadang serak. Dia berusaha santai, tapi pikirannya kemana-mana. Sekitar jam 12:30, suara itu muncul lagi. Cekit, cekit.
Cekit. Pelan, jauh, dari arah gudang. Samad menarik napas panjang, berdiri pelan, lalu jalan ke arah gudang. Tapi baru 5 langkah, lampu neon di pos mati. Langsung gelap total. Samad berhenti, senter dinyalain. Cahayanya kecil, agak kuning. Tapi cukup buat lihat jalan tanah di depannya. Dia terus jalan, pelan-pelan. Suara anak ayam makin jelas. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Di sela suara itu, terdengar kayak seseorang ngelus papan dengan kuku. Krek, krek. Dia berhenti di depan pintu gudang. Bau solar bercampur anyir langsung nyambar hidungnya. Dia dorong pintu pelan, tapi nggak mau masuk dulu. Senter diarahkan ke dalam. Kosong. Tapi anehnya, drum yang semalam miring, sekarang udah berdiri tegak lagi. Siapa yang betulin? Gumamnya pelan. Dia mundur, tapi tiba-tiba dari arah atas terdengar suara langkah. Tak, tak, tak. Pelan tapi jelas, kayak seseorang jalan di atap seng. Dia sorot ke atas. Tapi nggak kelihatan apa-apa. Suaranya berhenti begitu sinar senter nyentuh atap. Samad mundur lagi, mau balik ke pos. Tapi langkahnya berhenti karena ada suara lain. Suara napas berat, kayak orang ngos-ngosan, datang dari dalam gudang. Dia nahan napas hingga berani gerak. Senter diturunin, cahaya cuma nyorot sampai kaki pintu. Lalu dari dalam, ada sesuatu yang pelan-pelan keluar. Bukan orang, bukan hewan juga. Cuma bayangan hitam kecil bergerak cepat ke arah belakang gudang. Samad langsung lari balik ke pos, hampir jatuh saking paniknya. Sampai di pos, dia duduk, napasnya ngos-ngosan. Radio tiba-tiba nyala sendiri. Suaranya sember. Jangan ganggu. Samad langsung matiin radio, tapi tangannya gemetar. Lampu neon yang mati tadi, tiba-tiba nyala lagi. Tapi cahayanya redup banget, kayak mau padam. Sisa malam itu dia cuma duduk, nunggu pagi. Setiap 5 menit, dia nengok ke arah gudang, takut kalau bayangan itu muncul lagi. Tapi nggak ada. Hanya angin dan suara daun sawit yang gesek pelan. Pagi harinya waktu mandor datang, sama cerita semuanya. Tapi Pak Lemon cuma geleng kepala. Udah, Mat, kau jangan dengerin. Dulu pun pernah ada penjaga yang lapor kayak kau. 3 hari kemudian dia pindah kerja. Kenapa? Tanya Samad. Katanya, dia mimpi ketemu anak kecil. Bajunya kotor, matanya hitam. Katanya anak itu minta dicariin bapaknya. Samad diem. Kopi di tangannya udah dingin, tapi dia tetap minum. Dalam hati dia mikir, mungkin aja suara yang dia dengar itu bukan ayam, tapi sesuatu yang lain. Malam berikutnya dia berniat gak mau takut lagi. Tapi dia gak tahu, malam itu justru jadi malam yang paling dia ingat seumur hidupnya. Hari ketiga, sore itu langit kelabu dari jam 4. Angin kencang, daun sawit berisik kayak tepukan tangan ribuan orang. Samad duduk di teras rumahnya, masih pakai sarung. Ngerokok, sambil mandang ke arah kebun yang kelihatan dari jauh. Entah kenapa tiap dengar suara sawit ditiup angin, dadanya berasa sesak. Istrinya, Wati, nyeletuk pelan dari dapur. Bang, kau yakin mau masuk kerja malam ini? Badanmu pun udah pucat kali, kayak orang kurang tidur. Samad cuma angguk. Namanya kerja, Ti. Lajin cuma jaga gudang doang, nggak berat.
Gudangmu itu angker, Bang. Udah 3 malam, kau tiap pagi mukamu kayak orang abis ketemu setan. Samad senyum hambar. Kalau aku nggak jaga, nanti malah dikira takut. Dibilang gak kuat. Wati nggak jawab. Tapi waktu Samad berangkat, dia ngasih sebotol kecil air putih. Ini air doa dari Ustadz kampung. Minum aja, kalau kau rasa nggak enak badan. Samad nerima. Makasih, Ti. Jalan ke gudang malam itu becek. Bekas hujan sore. Lampu jalan cuma 2 biji di sepanjang jalur. Sisanya gelap. Begitu nyampe, Samad kaget. Pintu gudang udah kebuka setengah. Padahal waktu siang, dia sendiri yang ngunci. Dia masuk pelan, ngecek isi gudang. Semua drum masih di tempatnya. Tapi di lantai, ada bekas lumpur kecil. Kayak tapak kaki anak kecil. Cuma satu arah. Masuk, tapi nggak ada keluar. Mungkin anak orang kebun main sore? Katanya dalam hati, meski nada suaranya pelan banget. Dia balik ke pos. Nyalain kompor kecil, buat nyeduh kopi. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Suara titik air jatuh di atap seng campur sama gesekan daun sawit, bikin suasana makin berat. Sekitar jam 1-an, radio di meja nyala sendiri lagi, padahal belum dia colok. Suaranya pelan, kayak bisikan. Buka pintunya. Dingin di sini. Samad langsung rinding. Dia matiin radio, tapi tombol off-nya nggak bereaksi. Malah suara itu makin jelas. Buka pintunya. Aku kedinginan. Pelan, suara anak kecil nangis nyusu dari arah gudang. Bukan cekit-cekit lagi. Tapi beneran suara anak manusia. Nangis sesek-sekan. Samad berdiri. Senter di tangan gemetar. Dia mau pura-pura nggak dengar. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Akhirnya dia jalan. Langkahnya pelan. Cuma suara sandal nyeret yang kedengeran. Begitu nyampe depan pintu, suara nangis itu berhenti. Sunyi. Cuma suara hujan di luar. Dia dorong pintu pelan, dan pas cahaya senter nyorot ke dalam, dia lihat sesuatu berdiri di pojokan gudang. Kecil, mungkin seukuran anak umur 5 tahunan. Badannya basah kuyup, bajunya sobek, rambutnya nempel di muka. Tapi yang paling bikin Samad hampir jatuh, anak itu nggak punya bayangan. Samad mundur, tangan gemeter. Anak itu angkat kepala pelan-pelan. Matanya hitam legam, kayak arang basah. Suaranya lirih. Panas di luar. Tolong. Samad nggak bisa omong. Mulutnya kaku. Anak itu ngelangkah 1 kali, tapi setiap kakinya nempel di lantai, keluar bekas lumpur hitam, bukan tanah biasa. Tiba-tiba, suara berat muncul dari dalam gudang, kayak seseorang yang ngeluh kesakitan. Anakku. Samad langsung lari, nggak peduli apapun. Dia nyampe ke pos, nutup pintu, napasnya tersenggal-senggal. Tapi dari luar, suara langkah kecil pelan-pelan makin dekat ke pos. Tak. Dia ambil air doa dari Wati, langsung diminum setengah. Badannya langsung panas, tapi entah kenapa lampu di pos malah redup. Dia bisa dengar sesuatu napas berat di luar jendela. Pak, suara kecil itu lagi, pelan banget, tapi jelas di kuping. Samad nekat nengok ke jendela, dan di kaca buram itu, kelihatan wajah anak kecil tadi, dekat banget, nempel di kaca. Matanya melotot tapi mulutnya senyum kecil. Samad langsung teriak, senter dilempar, dan entah gimana dia langsung pingsan di situ. Pagi-pagi, warga kebun nemuin dia di lantai pos, basah kuyup, bibir pucat. Waktu sadar, dia langsung minta dipanggilin Pak Leman. Pas Pak Leman datang, Samad cuma bilang 1 kalimat, "Anak itu masih di sana, Pak." Pak Leman diam lama terus bilang pelan,
Itu anak Rohim. Samad bingung. Yang mati kejatuhan drum itu? Ya, waktu Rohim meninggal, anaknya hilang di sungai belakang kebun. Sejak itu, suara anak kecil sering kedengaran tiap hujan malam. Samad merinding, tangannya dingin. Terus, dia kenapa ke gudang? Pak Leman ngelirik pelan ke arah gudang yang kelihatan dari jauh, lalu bilang, "Mungkin nyari bapaknya. Katanya, drum yang jatuh itu belum pernah dipindahin, masih di tempatnya." Samad gak bisa ngomong lagi. Sampai sore, dia duduk di warung kopi, bengong. Setiap kali suara hujan turun, bulu kuduknya langsung berdiri. Karena dia tahu, kalau hujan turun, suara anak itu bakal muncul lagi, minta dibukain pintu gudang. Setelah kejadian malam itu, Samad sempat izin 2 hari buat gak masuk kerja. Katanya ke Pak Leman dia masih demam, tapi sebenarnya bukan demam biasa. Tiap malam dia mimpi basah, bukan karena panas badan, tapi mimpi aneh, selalu sama. Dia jalan di kebun sawit waktu hujan sendirian dan selalu dengar suara bocah manggil dari balik kabut. "Pak, bukain pintunya, Pak." Kadang dia bangun tengah malam, keringatnya kayak abis disiram. Wati sampai khawatir. "Bang, udahlah, berhenti aja jaga di sana, banyak kerjaan lain." Sama cuma diem, tapi diemnya bukan tanda setuju. Dia malah ngerasa harus balik ke gudang itu. Entah kenapa, kayak ada yang manggil. Sore hari ketiga sejak kejadian, Pak Leman datang ke rumah bawa motor bebeknya. "Mat, malam ini kau ikut aku ya. Kita ke gudang sama Mandor Karta. Aku mau pindahin drum itu, biar nggak jadi omongan." Samad sempat ragu, tapi akhirnya ikut juga. Dalam hati dia mikir, mungkin ini kesempatan buat beresin semua. Malam itu langit sawit lagi-lagi nggak bersahabat. Angin kenceng, dari arah barat bunyinya kayak lautan. Mereka bertiga sampai di gudang jam 9 lewat. Lampu neon di pos kedap-kedip bikin suasana makin aneh. Pak Leman bawa mobil pikap kecil buat angkut drum. Mandor Karta nyiapin tali dan senter kepala. Samad disuruh jaga di pintu gudang, biar ngawasin dari luar. Waktu mereka mulai mindahin drum satu-satu, Samad duduk di bangku kayu depan pos. Dari situ, dia bisa melihat ke arah gudang. Di kejauhan, sinar senter Mandor Karta kelihatan nyorot-nyorot ke dinding, kadang hilang, kadang muncul lagi. Tapi pas mereka sampai di drum paling pojok, yang katanya jatuh dan ngebunuh Rohim dulu, tiba-tiba semua suara berhenti. Gak ada lagi bunyi rantai, gak ada suara orang ngobrol, cuma suara angin lewat. Samad berdiri, nyorot senter ke arah gudang. Tapi yang dia lihat cuma bayangan 2 orang, bukan 3. "Pak Leman!" teriaknya. Gak ada jawaban. Dia jalan pelan mendekat. Pintu gudang kebuka setengah. Dalam cahaya senter, dia lihat Pak Leman berdiri bengong di depan drum besar yang udah karatan. Wajahnya pucat. "Pak Leman! Pak Leman!" Pak Leman gak jawab. Dia cuma nunjuk ke lantai. Di situ, di bawah drum itu, ada bekas tangan. Kecil, kering, kayak bekas tangan anak kecil yang pernah nempel di debu. 5 jari jelas banget. Tapi anehnya, bekas itu masih basah, padahal lantainya kering. "Ini bekas siapa, Pak?" tanya Samad pelan. Pak Leman akhirnya buka mulut, suaranya serak. "Aku gak tahu, Mat. Tapi tadi waktu kita pindahin drum, aku dengar suara nangis dari dalam besi." "Dari dalam drum, Pak?" "Iya, kayak anak kecil ketakutan." Mereka berdua mundur pelan. Tapi dari arah belakang, suara Mandor Karta terdengar nyeret, kayak orang diseret sesuatu di tanah basah. Samad langsung muter badan, dan di cahaya senter, dia lihat sesuatu yang bikin darahnya dingin. Mandor Karta jatuh tengkurap di lantai, dan dari balik drum muncul tangan kecil. Hitam, kurus, penuh lumpur, narik-narik baju Mandor Karta pelan-pelan. Samad gak pikir panjang. Dia langsung loncat ke arah Pak Leman, narik tangannya buat lari keluar. Tapi Pak Leman kaku, matanya ngelihat ke arah drum itu, dan bilang pelan banget, kayak orang ngomong dalam mimpi. "Itu anak Rahim." Samad nyerat dia keluar paksa.
Begitu mereka keluar, pintu gudang nutup sendiri gedebak, keras banget, sampai lampu neon di pos padam. Suara angin berhenti seketika, hening. Samad masih bisa dengar suara ketukan dari dalam gudang. Tok, tok, tok. Pelan tapi teratur, kayak seseorang minta dibukain. Lalu suara kecil itu datang lagi, samar tapi jelas. "Pak, aku udah dingin." Pak Leman langsung jatuh, sujud di tanah, komat kamit baca ayat. Samad cuma bisa mundur sambil gemetaran, air matanya keluar sendiri. Sampai pagi, mereka berdua nggak ngomong sepatah kata pun. Baru waktu matahari muncul, Mandorkarta ditemukan di dalam gudang. Pingsan, bajunya basah lumpur, dan di dadanya ada bekas jari kecil. 5 jari, pas banget kayak tangan anak-anak. Malam itu jadi malam terakhir Samad kerja di gudang itu. Dia nggak berani balik lagi. Bahkan lewat di jalan itu aja dia ogah. Tapi seminggu kemudian, waktu dia duduk di warung kopi tengah malam, hujan turun lagi. Suara petir jauh-jauh di langit. Orang-orang di warung cerita, katanya gudang itu udah dikosongin. Tapi tiap hujan malam, orang yang lewat di jalan belakang kebun masih suka dengar suara bocah kecil nangis, minta dibukain pintu. Sama diam aja, nggak ikut nimbrung. Tapi di bawah meja, kakinya dingin banget, kayak kena air sungai. Dan entah kenapa, dari arah luar warung, dia sempat dengar suara kecil banget, bisik, nyaris nggak kedengaran. "Pak, udah nggak dingin lagi di sini?" Dia langsung nengok keluar, tapi cuma lihat jalan sepi yang basah dan satu jejak kaki kecil, setengah basah di depan pintu warung. Sejak malam terakhir di gudang sawit itu, hidup Samad gak pernah sama lagi. Dia udah berhenti kerja, bantu-bantu di kebun tetangga aja, tapi wajahnya gak pernah tenang. Orang kampung bilang matanya udah kayak orang yang sering kurang tidur. Kosong, tapi kadang tajam, kayak lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Setiap kali hujan turun malam-malam, dia pasti duduk di teras, ngerokok, nggak ngomong apa-apa. Wati udah sering nyuruh dia tidur. Tapi Samad cuma bilang, "Kau duluan aja, Ti. Aku sebentar lagi." Padahal tiap kali dia bilang sebentar lagi, ujung-ujungnya sampai subuh dia masih di situ. Matanya melirik ke jalan depan rumah yang menuju kebun. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah kejadian, hujan turun deras. Petir sekali-sekali nyambar di ujung kebun. Samad lagi ngerokok di teras, lampu gantung rumahnya redup, cuma nyala separuh. Di depan rumah, genangan air kecil ngumpul di pinggir jalan, mantulin cahaya lampu kayak kaca. Dari arah jauh, dia dengar suara sepeda motor. Brum, brum, tapi suaranya pelan, kayak nggak niat hidup. Nggak lama, lewat motor butut, tapi anehnya nggak ada orangnya. Motor itu lewat pelan, bannya ngelindes genangan air, terus menghilang ke arah kebun. Samad bengong, dia tahu motor itu. Itu motor bebek tua yang biasa dipakai Rahim dulu, sebelum kecelakaan drum itu. Samad berdiri pelan. "Astagfirullah," katanya lirih, tangannya gemetar. Tapi belum sempat dia ngambil air doa dari meja, dari arah halaman depan muncul suara ketukan pelan di pintu pagar. Tok, 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 pelan banget. Wati dari dalam rumah nyaut, "Bang, siapa malam-malam gini?" Samad gak jawab. Dia jalan ke depan, tapi makin deket ke pagar, hawa dingin makin tebal, udara berembun, napasnya sendiri kelihatan putih. Begitu dia sorot lampu senter ke pagar, jantungnya hampir copot.
Di situ, di balik jeruji pagar kayu, berdiri sosok kecil. Bajunya lusuh, rambutnya nempel di dahi, dan matanya hitam kayak malam tanpa bulan. "Pak," suaranya pelan banget, hampir ketelan hujan. Samad mundur 2 langkah, senter goyah di tangan. "Kau siapa?" Anak itu cuman senyum, air hujan netes dari dagunya, jatuh ke tanah, tapi anehnya air itu warnanya hitam. Wati keluar dari rumah, panik. "Bang, kau ngomong sama siapa?" Samad nengok ke belakang. "Itu Ti, anak kecil di pagar." Wati lihat ke arah pagar, tapi kosong. "Mana ada siapa-siapa, Bang?" katanya, sambil narik tangan Samad. Samad bingung. Dia nengok lagi ke pagar, beneran kosong. Tapi di tanah depan pagar ada jejak kaki kecil 2 pasang, basah, menuju halaman rumah mereka. Malam itu, Samad gak bisa tidur sama sekali. Tiap dia pejam mata, dia dengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Pelan banget. Kadang suara itu pindah ke dapur, kadang ke pintu belakang. Kayak si bocah itu jalan keliling rumah nyari pintu yang bisa dibuka. Besok paginya, waktu Wati nyapu teras, dia teriak kecil. Samad lari keluar, dan di ubin teras masih ada bekas jejak kaki kecil. Tapi bukan basah, melainkan kayak bekas lumpur kering yang nempel dari semalam. Padahal semalaman hujan deras. Nggak masuk akal. Hari-hari berikutnya makin aneh. Ayam di belakang rumah sering ribut tengah malam. Gonggongan anjing kampung kadang berhenti mendadak seolah disuruh diam. Pernah sekali, Samad keluar buat ngecek, dan dia lihat di tengah halaman ada ember air yang penuh. Padahal hujan belum turun, dan ember itu semalam kosong. Malam ke-7 setelah penampakan di pagar, Samad mimpi aneh. Dia mimpi lagi duduk di depan gudang sawit, tapi gudangnya kebuka lebar. Di dalamnya ada cahaya lampu minyak yang temaram dan suara anak kecil manggil dia pelan. "Pak, udah hangat di sini." Dia jalan masuk dalam mimpi itu, dan di pojokan gudang dia lihat sosok Rahim, duduk diam, kepalanya nunduk, satu tangannya melingkar di tubuh si anak kecil itu. Si anak kecil senyum ke Samad, tapi waktu Samad mau ngelangkah, Rahim angkat kepala pelan. Dan mukanya bukan muka manusia lagi, kulitnya hitam, matanya kosong. Samad kebangun sambil teriak, napas ngos-ngosan. Wati peluk dia, tapi Samad malah bilang pelan, "Dia udah tenang, Ti. Tapi kenapa masih datang ke rumah kita?" Wati nangis, minta suaminya berhenti mikirin hal itu. Tapi malam-malam berikutnya, suara ketukan di jendela masih ada. Kadang pelan, kadang keras. Dan yang paling bikin ngeri, tiap kali suara itu muncul, radio kecil di kamar Samad nyala sendiri, muterin suara hujan, kayak waktu dia masih di pos jaga dulu. Sampai akhirnya, malam ke-14, hujan turun deras banget. Lampu mati seisi kampung. Samad duduk di ruang tengah, cuma lilin satu yang nyala. Wati udah tidur, tapi Samad ngerasa ada yang berdiri di balik tirai jendela. Dia nggak berani nengok, tapi dari pantulan kaca dia bisa lihat bentuk kecil, sosok anak itu, berdiri diam, kepalanya miring, senyum. Dan waktu Samad sadar lilinnya mulai padam, suara itu muncul lagi dari balik jendela. Lembut, lirih, tapi jelas banget. "Pak, aku udah gak dingin lagi." Sejak malam lilin padam itu, Samad berubah banyak. Wati sampai bilang suaminya kayak bukan Samad lagi. Dia masih hidup, masih makan, masih ngobrol, tapi tatapan matanya kosong. Kadang tengah malam dia duduk sendiri di ruang tengah, mulutnya komat kamit, kayak ngobrol sama orang yang gak kelihatan. "Bang, ngomong sama siapa?" tanya Wati suatu malam. Samad cuma senyum. "Bukan siapa-siapa, Ti, cuma anak kecil main di luar."
Wati langsung merinding. Udara di dalam rumah seketika jadi dingin dan dia bisa dengar suara ketukan pelan di dinding. Tok, 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 kayak jawaban dari luar rumah. Besok paginya Wati pergi ke rumah Pak Leman minta tolong. Pak, suami saya nggak beres pikirannya. Sejak kejadian di gudang itu, tiap malam dia ngomong sendiri. Pak Leman cuma diam lama, wajahnya juga pucat. Aku juga, Ti. Semenjak malam itu, gudang gak tenang. Udah aku segel, tapi tiap hujan suara tangisan masih kedengeran. Aku rasa yang di gudang belum betul-betul tenang. Malamnya hujan turun lagi, deras tanpa angin, kayak air dari langit langsung jatuh tanpa arah. Wati udah tidur di kamar, tapi Samad bangun. Matanya sayu, dan entah kenapa dia ambil senter, jaket sama payung. Dia buka pintu depan pelan-pelan. Di luar hujan deras banget, tapi di tengah kabut tipis, dia bisa lihat sosok kecil berdiri di ujung jalan. Anak itu masih pakai baju yang sama, lusuh, tapi kali ini dia senyum lebih lebar. Samad gak ragu lagi, dia jalan ke arah itu, langkahnya berat tapi pasti. Tiap kali dia injek tanah, air muncrat dari genangan dan suaranya tenggelam sama deru hujan. Pak, suara itu manggil pelan. Iya nak, jawab sama tenang. Kau mau aku temenin? Anak itu ngangguk kecil. Samad lanjut jalan. Di belakangnya, dari jendela rumah, Wati ngeliat bayangan suaminya hilang di tengah hujan menuju arah kebun. Dia panggil berkali-kali, tapi suaranya tenggelam. Pagi-pagi warga kampung nemuin payung Samad di pinggir jalan belakang, terbuka tapi kosong. Di dekat situ ada bekas kaki orang dewasa, dan di sebelahnya jejak kaki kecil seolah jalan beriringan menuju arah gudang sawit yang udah lama dikunci. Pak Leman datang sama beberapa orang buat ngecek gudang itu. Waktu mereka buka paksa gemboknya, udara di dalam langsung lembab dan bau besi tua. Tapi di pojokan gudang, di dekat drum yang dulu jatuh, mereka nemuin dua hal. Sepasang sandal Samad, basah, dan segelas kopi panas di meja kecil yang masih beruap pelan, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Warga bilang malam itu hujan berhenti pas azan subuh. Nggak ada lagi suara tangisan dari arah gudang, nggak ada ketukan di pos, dan lampu yang biasanya kedap-kedip di malam hujan udah nggak nyala lagi sejak saat itu. Beberapa minggu kemudian, gudang sawit itu resmi ditutup. Papan kayu besar dipaku di pintu depan dan kebun di sekelilingnya mulai ditinggalkan. Tapi kadang kalau orang kampung lewat di jalan belakang waktu malam gerimis, mereka bilang ada satu titik cahaya kecil di dalam gudang, kayak lampu senter yang nyorot ke arah pintu. Dan kalau berdiri cukup lama di situ, mereka bilang bisa dengar suara lembut dari dalam, suara laki-laki dewasa ngobrol pelan sambil ketawa kecil. Dan satu lagi suara anak kecil yang ngerespon dengan tawa halus. Nggak ada yang berani ngecek, nggak ada yang mau buka gudang itu lagi. Di warung kopi kampung, cerita tentang Samad udah kayak legenda kecil. Orang-orang suka nyebutnya penjaga malam yang nggak ninggalin posnya, walau udah bukan manusia lagi. Setiap kali hujan turun tengah malam, mereka yang masih melek suka saling pandang dan bilang pelan, kalau kau lewat kebun itu, jangan nengok ke gudang. Kalau dengar anak kecil manggil Pak, jangan jawab. Dan sampai sekarang, kalau malam hujan di Sumatera bagian sana, kadang ada yang sumpah ngeliat lampu redup di antara pohon sawit, nyala sebentar, lalu padam lagi, kayak ada yang masih jaga sesuatu di dalam sana.